dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Hot Room telah lebih dari 2 bulan mengawal kasus Firly Bahuri, Ketua KPK. Episode pertama sudah selesai, di mana sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah keluar kepres untuk pemberhentian sementara. Mulai lagi sekarang episode kedua, di mana Firly melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Bagaimana nasib KPK berikutnya? Apakah akan lebih bagus? Inilah Hot Room. Firly melawan, bagaimana KPK ke depan? Untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Sudah saya tanda tangani tadi malam, ya hormati seluruh proses hukum. Tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus, ada keputusan presiden memberhentikan sementara, berarti segala kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara ini. Firly, sebagai sang ketua, seharusnya ia mampu menjaga pemberantasan korupsi dari segala arah. Namun, ironis, ia terjebak di lingkaran dugaan gratifikasi juga. Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka pada Rabu, 22 November 2023 atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pada kurun waktu 2020 hingga 2023. Namun, bukan Firly namanya jika hanya berdiam saja. Firly yang tidak terima dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya memilih melawan dan mengajukan pra-peradilan dengan termohon Kapolda Metro Jaya. Salah satu petitum Firly adalah memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap termohon. Dengan penetapan Firly sebagai tersangka, mungkinkah ini menjadi titik awal pembenahan KPK ke depan? Agar tak ada lagi pimpinan dan anggota KPK yang ikut bermain mata dalam perkara. Topik menarik, tapi dalam debat apapun, otak Hotman tidak berfungsi tanpa dikawal oleh white coffee, kopi luwak kesukaan Hotman. Kopi terbaik. Gila. Oke banget untuk saraf kita. Yakin saya akan mampu berdebat ini narasumber. Pak Saud Situmorang. Siap. Usul saya Pak Saud, Pak, harus topinya dibuka sebagai simbol tentang apa makna. Oh begitu benar Saud. ya. Saya kira Buka topinya biar kelihatan. Oke. Saya kira Pak Saud Situmorang mantan wakil ketua KPK yang sekarang digosipkan bakal menggantikan ketua KPK. Ampun, siap. benar itu? Waduh, jangan sampai lah. Kenapa jangan sampai? Saya lagi menikmati kemerdekaan soalnya nih. Oh begitu ya. Iya. Oke. Bagaimana tanggapan Anda? Inilah dalam sejarah hukum Indonesia pertama kali ketua KPK jadi tersangka. Apakah itu benar serangan balik dari para koruptor? Dan apakah melihat Polda Metro Jaya sudah bertindak tepat? Saya lebih senang menjawabnya itu dari pendekatan kolektif kolegialnya. Ya. Karena keputusan itu bukan Firly seorang. Maksudnya? Iya, bukan dia saja yang memutuskan. Dia nggak akan bisa memutuskan sendiri. Jadi dia pasti ada support moral, dukungan moral, atau dalam kaitan pengambilan bisnis proses di KPK itu dia nggak akan berdiri sendiri. Maksudnya di balik kelakuan dia itu, Ya, tentu anggota teman-teman KPK empat yang yang lain lain, juga. ya harus bertanggung jawab. maksud kamu harus bertanggung jawab, harus juga ikut berhenti. Oh ya sebaiknya begitu, karena nggak ada keputusan itu diputuskan oleh dia sendiri. At the end kan di KPK itu voting. Keputusan apa yang menurut Anda Firly putuskan yang menurut Anda melanggar hukum? Banyak hal, semua putusan selama dia 4 tahun di sana, coba dilihat satu persatu, dihitung sebenarnya catatan-catatannya, berapa skornya, 4-1, 3-2,
Yang 2 siapa, yang 3 siapa, itu yang Dewas harus pelajari. Jadi menurut Anda Ketua KPK yang sekarang kan perlu disaring lagi atau diapain ini? Kalau saya bilang mereka harus bertanggung jawab dan selesai mundur semua. Dan saya pikir bikin panitia seleksi baru aja lebih bagus. Dan mengenai Ketua KPK dalam sejarah hukum Indonesia jadi tersangka, apa pandangan saudara? Undang-undang, peraturan, fakta integritas, janji, sumpah, apapun bentuknya, itu nggak akan membuahkan apa-apa untuk Indonesia. Tidak akan membuahkan apa-apa. Sudah terbukti. Jadi yang membuahkan apa-apa dong? Ya, integritas seseorang. Atau undang-undangnya perlu dirubah? Itu sudah pasti. Kan Undang-undang KPK sekarang harus dibuang total. Diganti dengan kata lain. Seperti yang dulu. Ya, dikembalikan ke yang pertama, walaupun berapa klaus atau pasal harus diperbaiki. Ya, Tetapi yaitu? secara keseluruhan, kalau kita bicara negara, yang bertanggung jawab di case ini seharusnya kan presiden. Yaitu? Ya, karena kan KPK di bawah pemerintah sekarang. Oke. Ya, dia harus bertanggung jawab. Dan Lu kita jangan ngomong gitu dong, ntar lu nggak ditunjuk jadi ketua KPK. ya nggak apa-apa. Nggak, maksud saya gini loh, bahwa kalau kita bicara sekarang konstelasi politik nasional dalam kaitan menciptakan apa yang disebut politik berintegritas dan bebas konflik kepentingan, kan itu masih menyelimuti. Jadi ini menurut Anda salah satu titik nadir juga kegagalan dari pemerintah. Oh yes. Perkara korupsi ini. Yes, saya meninggalkan Yudi, angka 40 Pak Hotman. Ya. Tapi sekarang kan jadi 34. Maksudnya 3. Saya keluar dari KPK itu angka indeks persepsi korupsi itu 40. Ya. Itu diganti Undang-Undang Jati 34. Terus Bapak bilang itu nggak ada kaitan dengan kebijakan pemerintah yang nggak mau mengeluarkan Perpu itu. Ya. Kan kita waktu itu tuntut Perpu kan? Nggak ada apa-apa. Presiden diam-diam saja. Oke. Pak Yudi. Ya. Memang menurut Anda ini sudah tepat nggak tindakan Polda Metro untuk menetapkan Firly jadi tersangka, dan gugatan pra-peradilan bakal berhasil nggak? Katanya terlalu cepat katanya ditetapkan jadi tersangka, benar nggak tuh? Ya, pertama perlu dijelaskan salah satu ahlinya perlu kita declare Pak Saud, ya kan, dalam kasus ini gitu. Kalau Pak Saud jadi ahli udah nggak kaleng-kaleng lah, Pak Hotman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat ya dari analisis mengenai saksi-saksi yang sudah diperiksa, ya itu saya lihat saksi-saksinya kan sudah banyak. Ada klaster Kementerian Pertanian, ada klaster KPK-nya sendiri. Dan penyelidikannya cukup lama ya, 2 bulan lebih ya? Ya, penyidikannya cukup lama, kemudian penyidikannya juga, kemudian banyak ahli sudah periksa gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kemarin banyak masyarakat mempertanyakan apakah Polda Metro Jaya ini ya kan benar-benar serius atau tidak, dan kemarin terjawab. Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka, dan yang menarik adalah ingat ketika di awal pasal terhadap Pak Firly yang ada di publik adalah pemerasan. Ya, artinya ada upaya pengancaman dengan melawan hukum gitu kan, untuk menyerahkan ya sesuatu bisa berupa uang dan sebagainya yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Menurut bocoran yang Anda kan bekas penyidik KPK, pasti banyak orang dalam. Yang temuan penyidik apa sebenarnya? Pemerasannya itu dalam bentuk terima uang atau pertemuan di lapangan bulu tangkis atau apa? Coba dong, bocorin dong. Itu nanti saya sebutkan bahwa kalau bocor-bocor saya nggak paham ya. Tapi dari analisis kan bahwa ternyata yang ditemukan oleh penyidik bukan hanya pemerasan. Apalagi? Ada gratifikasi 12B besar, Undang-Undang Tipikor. Apa itu? Dalam bentuk apa? Dan dari siapa? Nanti kita lihat dulu. Kemudian yang ketiga, pasal 11 yaitu menerima suap. Ya, berkaitan dengan jabatan. Ya, yang maksudnya kemudian masih terkait Menteri Pertanian atau pihak lain? Masih terkait dengan Menteri Pertanian. Artinya pasalnya berlapis, dan kemudian kita dulu bertanya, uangnya mana kan? Nah, kemarin di-spill oleh Polda Metro Jaya bahwa mereka telah menyita, memang bukan dalam bentuk uang ya, tetapi dalam bentuk dokumen, yaitu dalam bentuk adanya voucher falas. Ya, dalam bentuk dolar Amerika atau asing sebanyak. Voucher falas. Ya, artinya penukaran di money changer. Ya, yang diduga terkait dengan kasus ini. Ini yang menarik. Kalau nggak salah sekitar 7M lebih lah. Artinya bahwa kasus ini kan berkembang, Pak. Jadi ditemukan voucher falas sekitar dari 7M. money changer. Ditemukan di mana? Di rumahnya Firly atau di mana? Kalau saya lihat dari money changer lah, hasil pengembangan saksi. Ingatlah Pak Hotman bahwa kasus yang terjadi sama Pak Firly ini ada kasus post factum. Ya, berbeda dengan OTT yang memang sudah kita target. Ya, kalau terjadi seperti ini kan, maka kekuatan paling utama adalah kekuatan saksi. Nah, saksi itu kita harap mereka mampu untuk berbicara yang benar. Bagaimana proses? Karena dari pihak Pak Firly sendiri, ya, dia tidak mau mengakui. Ya, dulu saya sering menangani kasus kalau pihak yang menerima mengakui itu mudah, ya kan? Nah, tapi sekarang bagaimana menelusuri tadi follow the money-nya? Sekarang yang harus dilakukan oleh Polda Metro pertama
ya, memperkuat pembuktian. Yang kedua, mencari di mana uang 7,4 miliar ini itu berada, ya kan? Kan bukan hanya vouchernya aja, ya kan? Berarti kan entah dia menukar dalam bentuk dolar ataupun sebaliknya, itu kan harus dicari, ya. Artinya di mana sekarang uang itu berada agar pembuktiannya semakin kuat. Kemudian terkait dengan misalnya Pak Firly. Jadi menurut ada money changer sudah ada yang jadi saksi nggak? Ya kalau lihat dari ada dokumen kita pasti sudah jadi saksi lah, gitu kan. Dan money changer pengetahuan saya itu kita akan lebih mudah men-trace karena kan dia naruh KTP siapa yang menukar, gitu kan. Nah sekarang apakah Pak Firly kemudian melakukan perlawanan dalam bentuk pra-peradilan? Saya pikir memang sah-sah saja Pak. Tetapi ingat bahwa pra-peradilan adalah uji formil, ya terkait dengan penetapan tersangka. Artinya walaupun nanti misalnya dia menang atau apa, penyidik kan bisa tetap menaikkan sprindiknya lagi karena dia nggak main di material. Jadi, seperti itu. Menurut Anda harapan dia menang pra-peradilan itu tipis atau ada kemungkinan? Ya bagi saya tipis lah, gitu ya. Kalaupun menang itu sangat luar biasa sekali bahwa apa sih yang terkait dengan penetapan tersangka, misalnya apakah barang buktinya nggak cukup. Nah tapi bagi saya menarik adalah ketika di pra-peradilan ini ya setidaknya kita udah bisa masuk ke sebelum materi pokok ya kita sudah bisa tahu sebenarnya barang buktinya Polda itu apa aja. Pasti jadi menurut Anda bahwa Polda Metro Jaya sudah cukup berani? Ya kalau saya sudah cukup berani dan bisa menetapkan tersangka dan saya pikir saya ingin segera dilimpahkan ke pengadilan seperti itu. Oke, kita istirahat, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Tiba lagi di Hot Room, Pak Saur Siagian, pengacara dan juga pengamat kasus korupsi. Iya. Dalam sejarah kasus korupsi di penyidikan, ada nggak yang tidak ditahan? Dan yang kedua, apakah Pak Firly bakal segera ditahan? Kalau menurut saya, kalau Bang Hotman tadi memulai statement, ini yang paling tragis di KPK. Ya. Tesis saya mengatakan tidak ada kasus yang paling serius. Jangan saja di Republik ini, di semua jagat raya tentang apa yang dilakukan si Firly. Pertama, coba bayangkan Firly kemudian diangkat menjadi ketua KPK untuk memberantas korupsi. Tetapi dia melakukan korupsi. Kedua Bang Hotman, fungsi daripada KPK adalah supervisi kepada penegak hukum, apakah itu jaksa dan polisi. Sekarang begini, masih punya moral nggak kita untuk mengatakan orang tidak korupsi sementara ketua KPK yang meminta kemudian korupsi melakukan korupsi? Menurut saya seperti Republik ini hancur lebur. Tidak ada menurut saya kejahatan seserius yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Katakanlah begini, kalau kita lihat polisi yang tadinya mengawasi polisi supaya baik, kemudian mengawasi jaksa supaya baik karena memang itulah dasarnya KPK berdiri, tiba-tiba runtuh dilakukan oleh Firly Bahuri. Makanya saya nggak heran kalau Bang Hotman mengatakan 2 bulan mensupervisi, 4 tahun saya teriak-teriak, termasuk ini kepada Pansel. Saya pernah marah sekali kepada saudara Hendardi. Bang Hendardi, saya memegang 1000 Yudi dan kawan-kawan yang keberatan supaya Firly Bahuri kemudian dicalonkan, tetapi Pansel kemudian menerima. Artinya ada upaya yang sistematis kemudian mau meruntuhkan KPK. Jadi Firly bukan bermain sendiri. Menurut saya terlepas dia memain sendiri menurut saya, tetapi secara normatif pemerintah juga harus bertanggung jawab karena mereka membuat Pansel. Dengar-dengar hari Jumat ini, Firly dipanggil oleh Polda. Betul. Apakah dia mencontoh KPK hari Jumat itu adalah hari penahanan? Jumat keramat. Jumat keramat. Kalau menurut saya tidak kalau soal hari, tetapi karakter kejahatannya dan gimmick atau kelicikan daripada saudara Firly akan menggunakan semua momentum. Kalau penyidik tidak menahan, ini konyol kepada penyidik. Kenapa? Akan digunakan bermanuver kembali sehingga menyulitkan penyidik. Nah, menurut saya supaya juga penyidik Polda Metro berwibawa, sebagaimana KPK tanpa memeriksa saudara
Syahrul Yassin Limpo segera menangkap supaya publik juga menangkap adil, mestinya Firly harus segera ditahan. Kata Firly, ini serangan balik para koruptor. Yang mana yang benar? Lu marah-marah melulu. Nah, kalau menurut saya, inilah menurut saya kedagelan daripada saudara Firly tidak pernah mengacak. Saya bilang bahwa tuduhan-tuduhan dia kepada bukan saja kemudian penyidik dan juga mungkin kepada kita, bahwa kejahatan yang dilakukan ini sudah sangat sempurna. Inilah cara-cara yang dilakukan oleh saudara Firly, bahkan menggunakan apapun untuk mencoba selamatkan. Tetapi ingat, ini pertaruhan hukum. Ya. Saya yakin penyidik Kapolda sudah memeriksa 90 orang, saksi 9 orang termasuk yang botak sana. Ya. Iya toh? Juga adalah saksi-saksi, bukti-bukti, saya kira Oke. tidak bisa lari. Ini pertaruhan hukum dan politik. Ya. Setuju? Oke. Pak Asmi Saputra, Orang hukum nih. sesudah penyidikan kan nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Dua-duanya punya bos yang berbeda. Betul. Ya, Kapolri mungkin punya bos yang berbeda, Jaksa Agung punya bos yang berbeda. Prediksi Anda di kejaksaan gimana? Bakal situasi politik gimana? Tampaknya akan ada sambutan benang merah di kejaksaan. Karena itu Maksudnya? karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Pasti akan mengedepankan kualitas penegakan hukum yang baik. Jadi Anda yakin Kejaksaan Agung tidak akan berpihak kepada Firly? Saya yakin Pak Kejaksaan Agung kali ini akan tegas lurus, mengingat ini menjadi perhatian publik, apalagi Walaupun bahwa pimpinan Kejaksaan Agung itu dekat sama partai tertentu. tidak ada kaitannya karena konstelasi saat ini sudah berbeda. Oke. Pada waktu Pak Firly ditetapkan tersangka begini, berarti ada satu momentum arah bendera yang tegas untuk melaksanakan penegakan hukum. Oke. Mengenai pra-peradilan, ada harapan nggak bagi Firly menang? Saya sih melihat seperti yang tadi, walaupun ini adalah hak hukum pasal 77 ke Kitab Undang Ya. Hukum Acara Pidana dan perluasan putusan MK 21 2014 Ya. yang memungkinkan ruang untuk itu gitu. Tapi Penetapan tersangka kurang bukti. Ya, tapi kalau kita lihat betapa kokohnya bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya yang tidak terbantahkan. Oke. Jadi tidak sulit bagi hakim gitu loh. Karena peristiwa ini ada dan buktinya sangat kokoh. Ini yang akan sulit. Terima kasih Pak Yusuf Sahide. Menurut Anda hanya Firly yang tanggung jawab? Tadi dari Pak Yudi mengatakan, dari Pak Saud juga mengatakan harusnya ada kemungkinan keterlibatan anggota KPK yang lain. Ya, kalau kita melihat bahwa kolektif kolegial ya seperti itu. Ya. Kan tidak mungkin. Kolektif kolegial. Nah, kalau Jadi menurut bicara- Anda kan walaupun bicara secara kolektif pidana kolegial. minimum bertanggung jawab mundur gitu? Ya, kalau bicara kolektif kolegial ya kalau untuk bahwa KPK itu akan berjalan seperti yang kita inginkan bersama, ya untuk sementara bukan hanya Pak Firly yang sekarang sudah Ya. dinonaktifkan, ya mungkin dari yang lain-lain juga. Makanya kalau bilang Pak Saud tadi kita diskusi sebelumnya ya harus dipercepat memang proses ini, jangan sampai menunggu sampai 2024. Tapi sampai hari ini nggak ada pimpinan KPK yang minta maaf. Iya. Gimana itu? Ada itulah Pak itu. Gubron. Pak Gubron ada Bang. Oh Pak Gubron ada. Gubron aja. Yang lain nggak? Pak Gubron ada Bang. Ya siap. Pak Gubron ya? Malu, malah dibilang tidak malu. Ya, Ada tidak yang malu. bilang Gimana itu? Ya itulah tradisi belum masuk dalam tradisi pejabat hari ini di Indonesia, bukan hanya di pimpinan KPK, di mana-mana pun. Ya sudah bersalah pun masih belum tidak berani mengatakan bahwa mereka bersalah. Itulah memang belum menjadi tradisi seperti yang kita Bahkan kenal salah seperti satu negara Jepang. pimpinan KPK seolah-olah jadi jubir dari Firly, benar nggak itu? Ya, ada respon itu tuh Bang, ada respon sejak Gimana? awal. Benar itu Bang. Mungkin yang dibilang Babang, mungkin menurut kami dari KPK, mungkin Pak Ales Marwata misalnya, ya mungkin karena dia sangat ngerti betul cara kerja Pak Firly yang mungkin dianggap sudah on the track misalnya. Ya. Jadi sah-sah saja mungkin dia pasang badan untuk Pak Firly gitu. Kelihatan seperti pasang badan, tapi saya kira Menurut Anda itu salah atau tidak? Salah persepsi atau berpihak? sah saja Bang. Sah Sah saja saja. Bang. Karena kan mereka pada posisi yang sama sebagai pimpinan KPK pada saat itu. Sah-sah saja gitu bahwa dia sama persepsi atau sama penyampaian dengan apa yang dikatakan Pak Firly gitu. Tapi sekarang ini KPK paling susah diundang ke TV. Jubir-jubirnya pun pada nggak mau, nggak akan seperti dulu. Apa yang buat itu? KPK sangat tertutup sekarang ini. Sebagai KPK Watch. Ya mungkin karena transisi ya. Posisi kayak begini ini kan serba salah. Ya. Karena kelihatan baru kali ini memang KPK ini kurang dukungan memang. Oke, Saud. Baru kali ini.
Kenapa sekarang, kalau dulu KPK itu gampang diundang, jubirnya tiap hari ada di TV kan? Iya. Kalau sekarang total sudah silent. Kenapa itu? Ya kan untuk Indonesia kan yang nggak bisa dihilangkan itu apa yang disebutnya konflik kepentingan. Ya. Ketika konflik kepentingan, syarat-syarat pemberantasan korupsi yang disebut sebagai transparan, akuntabel dan bebas dari konflik of interest itu akan hilang. Nah orang itu silent itu kan macam-macam. Perlu menata kata, mungkin dia mengetahui tapi nggak boleh menyampaikan ke publik. Padahal sebenarnya pemberantasan korupsi yang benar itu syaratnya itu transparan. Ketika Menurut Anda, kenapa KPK itu terlalu bungkap, jubirnya pernah bicara karena apa? Jangan terlalu anda-anda. Menurut Anda apa? Konflik of interest. Artinya bahwa menutupi sesuatu dia punya kebusukan. kepentingan, iya. Punya kepentingan. Jadi ini yang kita sebut sebagai orang akhirnya kan curiga. Akhirnya trust-nya menjadi lebih rendah. Dan di ujung-ujungnya itu ternyata terbukti semuanya konflik of interest. Ya. Di awal kan kita kelihatan, oh ini mungkin karena hati-hati ngomong. Tapi ketika berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang muncul sepanjang tahun itu konflik selalu. Mulai dari tahun pertama mereka di sana sampai hari ini. Sekian banyak persoalan. Dan itu kan yang harus Dan Dewas sepertinya tidak berperan ya? Dewan Pengawas. Dewas KPK. itu bahkan pernah memahami nilai apa yang mereka harus sanjung. Yang mereka harus sanjung itu adalah integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Itu dihapus semua. Jadi, adil seperti ini, sinergi seperti ini, profesional seperti ini. Jadi Mereka kali ini Dewan Pengawas KPK tidak berfungsi atau apa? Selama ini memang bakal mau cuma makan gaji yang sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Digaji mahal loh, dia digaji negara itu. Oke. Segala sesuatu cuma lewat begitu aja. Itu kenapa itu? Apa mereka memihak? Lagi-lagi konflik of interest. Kenapa Punya konflik? kepentingan. Mereka bukan pelaku, kenapa konflik of interest? Oh iya, konflik of interest-nya kan mereka juga punya potensi untuk diremut dari luar. Oke. Kalau kita bicara latar belakang mereka inilah orang-orang yang punya logika, argumentasi, dan nalar hukum yang tinggi. Benar. Makanya dia ditaruh di situ. Ya. Mungkin Bang Hormat juga kalah kalau debat sama mereka. Enggak siapa bilang. Oh ya, Kan udah minum kopi. Minum kopi. Tapi kan logikanya gimana? Benar, itu semua senior semua, apalagi itu teman kita yang ibu itu mantan hakim senior. Iya, itu sobat saya itu. Tapi untuk memutuskan dia melihat sebuah foto di media saja mereka nggak bisa. Kalau dia menggunakan imajinasinya, melihat foto di media itu saja dia harus panggil Firly. Benar nggak ini foto ini? Nggak berani. Nggak berani. Sampai hari ini kita belum. Kenapa itu nggak berani? Lagi-lagi yang tadi kan. Konflik kepentingan lagi. Konflik kepentingan. Memang itulah salah satu penghalang penegakan hukum. Konflik of interest. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, Anda sudah perhatikan setiap saya debat berkat white coffee, kopi luwak ini, saraf gua selalu sensitif dan selalu siap untuk berdebat mengalahkan para narsum ini. Inilah khasiat dari white coffee, kopi luwak. Mantap banget. Pak Asmi, ahli hukum pidana. November itu apakah November kelabu atau November kegembiraan atau apa? Coba mapping dulu kejadian terkait kasus KPK ini selama bulan November. Ya, Pak Hotman, menurut catatan saya, pada tanggal 14 November, Pak Firly ini sempat mengabarkan bahwa Pak Karyoto terlibat dalam perkara tersebut 14 November dan menandatangani Kapolda maksudnya? Ya, Pak Kapolda dan menandatangani untuk perintah tangkap Harun Masiku. Ya. Tanggal 14 November. Ternyata tanggal 20 November Pak Firly diperiksa di Polda, di Mabes Polri. Oke. Tanggal 22 November beliau ditersangkakan. Artinya apa ini semua? Tanggal 24 November Prapit. Kita lihat nih tahapannya. Dan 28 November Pak Alex Marwata itu di YouTube KPK 28 November melakukan satu statement lagi bahwa Pak Karyoto terlibat dalam kasus Mentan Kementan. Ya. Jadi ada arti perang ini di bulan November ini luar biasa durasinya. Jadi memang perang-perangan, persiapan Prapit dan segala macam sepertinya sudah dipersiapkan dan Pak Firly memang menyiapkan amunisi yang kuat
Dan bulan Firly November. sepertinya tidak bertindak sendiri. Tidak bertindak sendiri karena nampak siapa yang merespon. Ya. Teman-teman khususnya komisioner KPK itu siapa? Bahwa ini ada sesuatu. Khususnya Pak Alex Marwata ini tampaknya selalu muncul. Dalam kasus-kasus sebelumnya juga Pak Alex selalu seperti yang tadi Di pihak siapa dia? Di pihak Pak Firly Bahuri. Oke, Pak Yusuf Sahidi, Anda itu kan Direktur Eksekutif KPK Watch. Orang menduga Anda itu memihak sama Firly. Komentar Anda gimana? Sebenarnya bukan Firly dalam hal Firly seorang. Ini punya Firly yang melekat di sini adalah jabatan yang melekat pada saat itu pimpinan KPK. Ya. Jadi bukan kami berpihak kepada Firly seorang pribadi, Jadi? bukan. Yang melekat posisinya pada saat itu sebagai pimpinan KPK. Oke, jadi pandangan Anda sekarang semua kejadian yang diuraikan oleh Pak Asmi itu udah benar. Yang Itu mana, semua benar bahwa memang itu objektifnya begitu pandangan dia. Kalau kita lihat sekarang ya dengan kondisi kegaduhan begini, ya realitasnya memang saling sangat tidak elok lah kalau saling membongkar aib. Ya. Artinya Firly mencoba menuduh Kapolda Metro, ya kan? Kemudian Firly dibela oleh Pak Alex Marwata, bukan? Betul. Itu gimana itu? Ya mereka lebih tahu karena posisi Pendapat Anda gimana? Kan KPK Watch. Iya. Apa hasil watch Anda? Saya kira mereka lebih tahu karena namanya Pak Karyoto zaman itu kan penindakan. Oke. Pernyataan Pak Alex mengatakan bahwa ada pengendapan perkara yang kasus Mentan dari tahun 2020. Seolah-olah Kapolda waktu menjadi di KPK seolah-olah ikut mengendapkan gitu. Dan kenyataannya kan begitu, bukan dalam hal pengendapan tanda kutip dalam negatif ya, tapi kenyataan bahwa perkara masuk di Dumas itu kan agak lambat ditindaklanjuti. Dan itu yang saya lucu adalah pimpinan KPK mengatakan bahwa baru ditemukan ketika dalam kasus ini, baru kita ternyata baru tahu ternyata ada pengendapan. Ini juga tidak rasional menurut saya. Kenapa? Gitu loh. Ya, masa sih orang pimpinan KPK nggak tahu? Iya kan? Bagaimana Pak Yudi kan? Ya, jadi Zaman itu. Masa baru sekarang bilang, baru ternyata kita baru tahu ternyata bahwa ada perkara-perkara yang tidak tidak didisposisi ya, tidak di follow up oleh Deputi Penindakan. Jadi Bang Hotman saya bantu. Ya. KPK baru bikin laporan kejadian tindak pidana korupsi itu tanggal 16 Juni 2023. Ya. Atas laporan daripada pemerhati korupsi di November atau Oktober 2020. Terkait kasus Kementan. Kementan. Jadi baru dibikin oleh KPK laporan kejadian tindak pidana korupsinya Juni 2023. Hampir 8 bulan. Bukan 8 bulan Bang Hotman, 3 tahun. Oh, 3 tahun. 2020. Jadi gorengnya terlalu lama. Oke. Ada nggak tahu di mana tersumbatnya itu gitu loh. Sekarang kalau tadi saya mau bilang karena itu tadi kalau dalam posisi yang tidak normal begini, Pak Karyoto dibawa-bawa sebagai Kapolda yang pada waktu itu deputi, terus Pak Firly juga merasa ada yang nyangkut gitu loh. Sekarang gini aja, kalau itu memang benar, ini kan diadu. Ya. Berani tidak pimpinan KPK sekarang bikin laporan kejadian tidak pidana korupsinya? Terhadap siapa? Terhadap Pak Karyoto. Gimana Pak Saur? Berani Betul. nggak? Nah, menurut saya gini loh, karakter kejahatan korupsi ini biasanya nggak pemain sendiri. Ya. Kalau kita lihat dua fakta tadi, ada yang awalnya mengatakan tidak malu atas tersangka Firly, kemudian saudara Gufron mengatakan malu. Nah, dugaan saya tidak pernah pemain solo para koruptor ini. Nah, oleh karena ini kita dorong betul ini penyidik. Tidak boleh berhenti di Firly, tetapi sudah ada indikasi komisioner tadi yang dibilang itu bahwa tiba-tiba mengatakan tidak malu. Nah, kalau saudara Alex Marwata tidak malu, kami publik malu. Yang memberikan Anda makan gaji Anda itu publik. Ya. Tetapi sekarang KPK hancur selebur-leburnya selama 4 tahun. Di sana ada skandal seksualitas. Yang mana itu? Oh iya, yang pelecehan seks, Bang Hotman. Korupsi di penjara. Istri tahanan. Istri tahanan. Aku lebih tertarik soal itu. Apa? Coba. Iya. Apa yang jadi terjadi pelecehan seksual kepada istri tahanan yang dilakukan oleh pegawai KPK. Oke. Kemudian di sana juga terjadi korupsi. Ya. Maksud saya adalah dalam 4 tahun setelah saudara Firly Bahuri kemudian jadi pemimpin, hancur itu KPK yang dibangun oleh Pak Saud dan komisioner periode sebelumnya. Oleh karena itu kita dorong betul ini perlawanan terus atau intrik-intrik jalan terus. Penyidik Polda Metro Jaya harus mengusut tuntas siapapun terlibat. Ini sudah ada petunjuk ini dalam pasal, dalam bukti di KUHP. Salah satu adalah petunjuk. Mengapa misalnya Alex Marwata kemudian tidak malu? Mengapa Gufron malu?
Seperti Bang Hotman, bukan sekedar juru bicara, menurut saya dia sudah pembela. Kalau ini lama-lama dibiarkan, KPK sudah hancur, apakah masih punya moral meminta anak-anak ini supaya jujur sebagai seorang jurnalis? Apakah Bang Hotman sebagai praktisi hukum, masihkah kita punya moral supaya Anda tidak korupsi dengan kondisi sekarang terjadi di KPK, tsunami di KPK? Oleh karena itu saya kira tidak boleh bermain teman-teman penyidik di Polda Metro atau di Mabes Polri. Harus mengusut tuntas ini. Harus mengusut tuntas. Pak Yudi, Ya. dosa apa lagi di KPK? Anda kan bekas penyidik di KPK. Ya. Dosa apa lagi di KPK yang belum terbongkar? Anda nggak usah takut lagi. Ini kesempatan bagi Anda. Ya, saya pikir apa namanya itu bisa dibuktikan nanti lah. Bagaimana dosa-dosa Lu yang takut lain juga bisa lu. dibongkar, ya kan? Tapi saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Asmi ya. Bagaimana ternyata KPK pun sebelum Firly tersangka bahkan sebelum Firly nonaktif masih mencoba untuk memakai peluru hampanya yang terakhir. Peluru hampa. Ya. Menarik itu peluru hampa. Dengan misalnya menyerang Pak Karyoto Ya. gitu kan. Saya pikir KPK itu sistem yang berjalan. Ya. Bisa dimonitoring, ada ANEF. Ya, semua jelas ada register perkara. Ya, dari ujung sampai nanti dia ingkrah sampai kemudian eksekusi. Ya. Ya, jadi ketika misalnya pimpinan mengatakan bahwa ini macet sebagainya, kok nyalain anak buah? Ya. Justru menunjukkan ada kebobrokan di pimpinan KPK sehingga bisa macet seperti itu gitu kan. Justru ketika macet tersebut harusnya curiga dong kenapa macet. Dan Ya. kemudian berujung pimpinan KPK yaitu ketuanya jadi tersangka. Kemudian juga yang menarik adalah bahwa pasca ya Pak Firly dinonaktifkan ada kepres dari Presiden Jokowi gitu ya. Angin berubah dong 180 derajat. Yaitu? Yang kemarin katanya mau dengan gagahnya akan memberi bantuan hukum kepada Pak Firly batal, ya kan? Pada takut semua ya? Pada takut semua. Kemudian aksesnya Pak Firly ya itu dicabut tuh. Artinya apa? Ini luar biasa. Dia nonaktif loh. Nonaktif kan artinya hanyalah pekerjaannya. Yeah. Artinya Pak Firly harusnya tetap harus ke kantor. Berarti pimpinan KPK yang lain mengikuti arus gitu? Akhirnya mengikuti arus. Nah, saya ngelihat harusnya Pak Firly itu tetap datang ke kantor, minimal setor muka walaupun nggak ngapa-ngapain, gitu Ya. kan? Kenapa? Dia masih terima gaji loh dari negara, dari uang rakyat, ya walaupun. Tapi aksesnya udah dicabut ya? Ya, walaupun dicabut ya, dia bisa di bawah, di lantai yang umum. Kan dia bisa dipakai sebagai tamu. Ya. Jadi dia di perpustakaan aja, habis itu jam 5 dia pulang. Loh, kalau gitu dia harus menggantikan gaji dong yang diterima sama dia kalau dia nggak datang. Ya. Seperti itu. Maksud saya bahwa angin berubah. Ketika dulu kayaknya menantang gitu kan, kemudian tiba-tiba sekarang mulai berubah. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana Pak Nawawi ya, bagaimana karakter beliau yang kenapa saya yakin kenapa beliau dipilih oleh Pak Jokowi. Pertama, karena karakter beliau yang nggak suka berbicara ke publik. Jadi menurut Anda ketua KPK yang sekarang kok karakternya gimana? Ya, yang kedua, yang bersangkutan itu tidak pernah ada kontroversi. Oke. Ya. Dia di pihak Firly atau di pihak siapa? Ya, saya pengalaman saya waktu bersama dengan beliau ya. Ya. Waktu itu saya jadi penyidik dan ketua wadah pegawai KPK, Ya. di mana hubungan saya baik. Bahkan hampir setiap minggu sekali itu saya datang ke ruangannya, kita diskusi tentang Harun Masiku lah dan sebagainya. Dia masih on the right track gitu Ya. kan. Artinya dia sebenarnya punya kapasitas lebih lah. Kita lihat pimpinan lain. Pak Alex baru ada kontroversi terkait tidak mau minta maaf. Ya. Kemudian Pak Nurul Gufron ya bagaimana dia menggugat di MK untuk perpanjangan 1 periode. Ya. Perpanjangan 1 tahun. Artinya kan masyarakat dulu antipati kan. Kemudian yang ketiga Pak Johannes Tanak. Dia baru sidang etik ya walaupun bebas. Tapi akhirnya yang terjadi ya saya pikir bahwa Pak Jokowi memilih Pak Nawawi gitu ya karena karakter beliau dan juga kompetensi sebagai Jadi, mantan hakim. Menurut Anda itu pilihan tepat? Menurut saya sampai saat Pak Saud ini gimana? pilihan yang tepat sampai Saud, saat ini. apakah ketua KPK sekarang termasuk pilihan tepat atau Anda memang yang cocok diangkat? Pak Saud. Sudah terbukti bahwa selama 4 tahun ini kan performanya turun. Ya. Ya, jadi kalaupun kemarin itu didesak sepertinya memilih dalam hal ini satu orang pimpinan yang bermasalah Dari 4 ya. dari 4 yang bermasalah, ya mungkin ya sekedar hanya menunjukkan bahwa memang KPK masih ada gitu aja. Mengisi kekosongan. Iya gitu aja. Tapi bagaimana dia perform kita belum lihat. Oke. Kalau memang besok dia bisa tangkap Harun Masiku keren kan gitu. Harun Masiku di mana sekarang? Itu dia. Kan temannya Yudi, pasukannya dia ada yang tahu katanya. Hah?
Ya, Ya, harus ini stop KPK ini. Watch. Di mana Harun Masiku sekarang? Di mana dia sekarang? Informasi terakhir yang dari bawah institusi polisi aja mengatakan bahwa kami udah temukan titik Harun Masiku. Ada di Indonesia. Cuma belum ada, sampai hari ini KPK belum ada minta bantuan hari ini. Pak Saur gimana? Di mana Harun Masiku? Kalau itu nggak kerjanya, cuman menarik tadi pertanyaan Bang Hotman soal Nawawi. Ya. Kalau menurut saya secara pribadi, selama 4 tahun, saya kira dia nggak pernah kontroversial dan tidak pernah diduga termasuk pelanggaran etik. Tetapi kalau Firly, kemudian Yohanes Tanak, kemudian juga Marwata sering statement-statementnya, dalam kondisi andaikan memang ini tidak ideal, tetapi yang paling ideal menurut saya adalah saudara Nawawi. Dan ini kita dorong betul nih. Terlepas karena Pak Saud tadi kondisi KPK yang sekian tahun hancur, tetapi paling tidak yang sekarang ini harus kita maksimalkan. Nah, soal Harun Masiku, saya kan yang teriak-teriak waktu udah ditangkap kan dibawa ke Mabes Polri, yang malah yang disandera itu dulu teman-temannya Yudi itu, dulu itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau memang ada political will kemudian dari KPK saat Firly saat itu udah ternyata kan tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba Firly mengatakan kita akan segera menangkap saudara Harun Masiku. Berarti Firly tahu di mana Harun Masiku dari pernyataannya itu gitu loh. Jadi bukan saya ditanya. Kalau saya memang dikasih jabatan itu saya tanya. Tapi Firly tiba-tiba tanpa ada angin, tidak ada hujan, saya udah terbitkan untuk penangkapan. Berarti dia bisa masuk menghalang-halangi penyidikan. Ya, berarti dia juga betul. Dia pusing kita istirahat. Ketemu lagi di Hotrum. Gimana kita orang tiba-tiba kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Nah, gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini minta pendapat daripada narsum bagaimana KPK ke depan. Apakah Pak Saud Situmorang mantan wakil ketua KPK, apakah KPK bisa lebih baik selama dia masih ASN, aparatur Sipil negara. sipil negara? Mungkin nggak atau harus undang-undangnya dibuang? Undang-undang jelek juga kalau pelaksanaannya baik ya pelaksanaannya baik. Tapi kan kita sekarang nggak bisa mengharapkan orang per orang. Sistem yang sudah rusak ini kan. Tapi kalau di bawah eksekutif kan susah. Iya, itu makanya saya bilang dari awal kan kita udah nyebut ada 26 poin kelemahan undang-undang yang baru ini. Dan ini terbukti semua. Ya. 26 poin itu nanti Bung Adman bisa lihat. Dan itu terbukti semua ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya what next, ya kita nunggu presiden baru yang mendorong perubahan aja. Maksudnya apa ini? Iya, ini udah nggak bisa diharap sekarang ini. DPR gimana? Kan ada DPR. DPR itu gimana presidennya? Di mana-mana pun kita kan tahu presiden itu kan bisa di-challenge. Dan memang kita minta DPR men-challenge presiden dong. Tiap hari dia mengkritik presiden bila perlu. Bukan seperti sekarang ini. Dia nggak bisa di-challenge sama sekali. Oke, gitu. Pak Yudi. Ya. Apa? Ya, KPK ke depan itu sebaiknya, Anda kan bekas orang KPK, harusnya bagaimana? saya nggak mau pikir jauh setahun 2 tahun ke depan ya, tapi bagaimana diproses Pak Nawawi sebagai ketua KPK sementara ini ya. Kita tahu bahwa ketika ketua KPK menjadi tersangka Pak Firly, itu kepercayaan publik kepada KPK jatuh di titik nadir dan menumbuhkan kepercayaan itu akan sangat sulit. Nah, oleh karena itulah maka ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh Pak Nawawi menurut saya ya, karena dia kan maksimal hanya 1 tahun. Ya sampai tahun depan gitu kan, artinya nggak banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan kesolidan, membangun kesolidan pegawai KPK lagi. Ya tentu mentalnya jatuh ya akibat ketuanya menjadi tersangka, malunya pasti bukan main gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana mensolidkan antara para pimpinan juga. Jangan sampai satu ke A, 2 ke B gitu kan. Jangan sampai ada satu keputusan sudah dilakukan tiba-tiba ada yang berbeda. Tapi apa itu gitu. Mungkin selama undang-undangnya yang mengatakan bahwa KPK itu ASN tidak dicabut. Itu kalau masalah undang-undang tentu kita bicara jauh ya, bahwa kalau kita nggak kembali ke KPK pada masa lalu,
ya omong kosong aja gitu ya. Ya benar. Berarti undang-undang harus ganti. Harus ganti. Tetapi setidaknya gitu kan ada yang bisa kita perbuat, Bang. Mengganti undang-undang, kita tadi benar kata Abang, DPR harus ada juga, ada presiden juga gitu kan. Kalau presidennya nggak mau, DPR yang nggak mau ataupun sebaliknya atau dua-duanya nggak mau, nggak akan ada gitu kan. Nah, kita kembali bahwa KPK itu sebenarnya KPK itu kalau dalam penegakan kasus masih independen. Ya, ada penegakan kasus independen. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bicara dengan penegakan kasus, maka PR pemberantasan korupsi yang ada sekarang itu harus dituntaskan. Termasuk tadi Harun Masiku harus ditangkap. Dan cara menangkapnya gampang. Pak Nawawi sebenarnya sudah paham. Ketika dulu Harun Masiku buron, saya masih ingat bahwa saya berbicara dengan Pak Nawawi gitu kan mengenai Harun Masiku. Kemudian ada orang yang paham, penyidik yang paham tentang Harun Masiku gitu kan, sudah berbicara juga dengan Pak Nawawi bagaimana bisa lari dan sebagai buron. Malah kita berdua di TWK kan gitu kan. Artinya orang yang tahu mengenai Harun Masiku juga kena TWK seperti itu. Gitu loh ya. Iya. Oke, Pak Yudi. Pak Saur, bagaimana KPK ke depan? Memang apa yang terjadi di KPK ini juga potret Indonesia kesekarangan ini. Bagaimana permisifnya kita soal korupsi ini. Tetapi kalau kita ingat dulu bagaimana KPK itu kuat karena dia bersama dengan masyarakat, kemudian masyarakat sipil yang selalu mengawal. Saya masih ingat 10 tahun, kemudian bersama dengan mereka atas kejadian apapun, pulih bersama dengan mereka. Saya ingatkan kepada kawan-kawan di KPK, khususnya sahabat kita Pak Nawawi. Kalau ini ibarat kapal yang sudah hancur, sekarang dia ada di dalam. Mau tidak mau KPK ini nggak bisa kita tutup begitu saja. Tetapi masih ada misi yang mulia. Pertama, saya katakan peristiwa ditangkapnya Firly atau tersangka, peran daripada media dan juga masyarakat sipil inilah yang terus menjaga 5 tahun teriak-teriak. Oleh karena itu saya kira teman-teman di KPK harus membuka diri lagi. Tidak memusuhi Pak Saud, tidak memusuhi Pak Yudi, tidak memusuhi dan jubirnya agar lebih aktif. Agar jubirnya juga kita bayar itu agak aktif. Kewajibannya dia. Oleh karena itu jangan dia menutup diri karena pertanggungjawaban Anda di undang-undang bukan kepada pemerintah, tetapi adalah kepada rakyat dan tembusannya kepada Presiden dan DPR. Terima kasih. Pak Yusuf, Anda selaku KPK Watch. Anda memihak KPK atau gimana? Gimana KPK ke depan? KPK ke depannya seperti yang bilang Pak Saud bahwa di eranya Pak Saud ratingnya kepercayaan publik begitu tinggi, sekarang agak turun. Kemudian kedua itu harus pertama dengan keberadaan kondisi sekarang ini ya harus disolidkan semua. Yaitu undang-undangnya nggak ada pilihan lain, harus diganti. KPK tidak boleh ASN. Itu belakang lah kita bahas. Panjang. Itu belakang lah kita bahas. Itu panjang banget tuh. Jadi yang penting adalah pimpinan KPK kayak deputi kayak macam kita sudah tidak pernah lagi dipersaksikan bahwa kayak kemarin misalnya Pak Anda ribut sama pimpinan KPK membongkar aib deputi penindakan juga itu ke depan tuh harus stop. Jadi KPK itu supaya kepercayaan publik satu-satunya institusi yang diharapkan yang punya dukungan publik begitu tinggi dibanding institusi-institusi lain. Kalau kayak begini terus ya nanti ada pihak-pihak tertentu bilang bubarkan saja KPK, diperkuat aja institusi kejaksaan dan kepolisian. Kalau model kayak begini terus, ini udah dari periode ke periode dalam momentum politik berantakan kayak begini. Jadi selalu. menurut Anda sekarang kejaksaan udah di atas angin, lebih bagus dari KPK? Kalau KPK model kayak begini terus, bisa saja angin arahnya mau bubarkan saja KPK. Kita kan hadirkan KPK tuh karena diduga bahwa institusi konvensional ini dianggap sangat tidak mumpuni dalam penanganan perkara korupsi. Pak Asmi, menurut Anda sebaiknya KPK dibubarkan, kembali semua ke kejaksaan atau gimana? Dan yang kedua, apakah Anda yakin besok hari Jumat dipanggil Polda si Firly akan ditahan? Bos, berat ini pertanyaan ini. Saya kira pertanyaannya sama kan, Bang. Yang pertama saya pengen kasih catatan dulu supaya sama agar ini ada introspektif kepada lembaga KPK. Kepercayaan itu seperti penghapus. Jika dilukai makin tipis. Hari ini KPK dalam keadaan yang semakin tipis itu, gitu. Artinya kalau hari ini Pak Nawawi tampil sebagai chiefnya, ketuanya, Pak Nawawi harus lebih berani. Walaupun basicnya hakim yang arif, tapi ini menghadapi pemain-pemain yang biasa tarungnya di lapangan dengan segala warna. Jadi diharapkan Pak Nawawi bisa lebih berani. Dan kedua, pegawai KPK itu tuh harus berani kalau ada kesalahan tuh abdong.
jangan diam juga. Mana berani dia Ini ASN. kayak Mas Yudi juga ASN. baru belakangan. Dia harus up dong. Kan perintah kuap jelas. Setiap hilang orang yang pekerjaan, mengetahui. hilang nafkah. Loh, Udah itu ada perintah contoh TWK. Iya. itu perintah undang-undang 108 setiap orang yang mengetahui ataupun penyelenggara Iya, negara tapi yang kan mengetahui. selama dia di bawah eksekutif, mana bisa ngomong begitu. Anak istrinya kan perlu makan. Inilah yang harus kita pindahkan, Bang, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Wujudkan dong negara hukum yang sebenar-benarnya. Bisa Gitu loh. dapat bonus itu. Ini yang harus. Saya ingat kalau orang masih mikirin nyawa masuk ke KPK, itu salah sesat itu, lari. Saya pikir kalau ketika orang sudah melamar, apalagi komisioner, sudah memberikan nyawanya di atas meja sebagai taruhannya, konsekuensi pilihannya jadi KPK. Sama dengan saya menjadi pengacara teman-teman ini dulu. Wah, bukan tidak mudah. Tetapi saya mengatakan kalau nyawa ini jadi taruhannya, bagian daripada lembaga ini selamat, ya dengan senang hati. Kalau tidak seperti itu nggak akan ada gitu loh. Yudi juga saya kira udah bertarung dia, kalaupun kemudian dia sekarang di polisi, tetapi pertarungannya dia jelas betul. Itu yang kita ingatkan kepada kawan-kawan yang masih tersisa ini, komisioner. Yaitu Lu apa? tersesat kalau sampai mikirin nyawamu, masih bertahan di sana. Lebih baik mundur. Kalau tidak seperti dibilang Aspi tadi, bertarung semaksimal mungkin. Sisa-sisa yang ada ini. Jangan selamat diri masing-masing. Jangan di KPK kalau seperti itu. Terus Bang, yang tadi gitu loh. Kalaupun besok dipanggil, alangkah bijak dan tepatnya dan bijaksana Kapolda berani melakukan penahanan terhadap Pak Firly. Dan menurut saya harus, Supaya Emang ada kasus korupsi yang tidak ditahan? artinya kan ada pertimbangan, ya harus kan sebenarnya. Ya, dalam sejarah belum ada. Tidak kan? ada. Secara normatif siapapun ancamannya di atas 5 tahun harus ditahan. Ya. Tunjukkan tujuan. Apalagi ini dalam keadaan yang tidak normal, daripada kegaduhan tidak selesai. Ya. Oke, harus jadi dilakukan itu. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Pesan dari narsum tadi adalah kalau kau masih memikirkan nyawamu dan keselamatanmu, jangan duduk di KPK. Yes. Benar ya? Ya benar. Oke. Betul, Pak Saud itu. Mari kita nonton, tunggu episode ketiga. Apakah hari Jumat Firly akan ditahan atau dalam minggu depan? Itu akan drama ketiga dan Hot Room akan terus mengawal. Sampai ketemu lagi di Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena hostnya sangat ganteng. Yuk Pak. Sini Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.